Halo semuanya, kembali lagi di channel Next Level. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu request dari penonton di video kami yang sebelumnya, yaitu untuk analisa saham EPMT ya, atau Enseval Putra Mega Trading. Buat teman-teman yang sudah request namun belum dibalas oleh admin, berarti belum masuk antrian ya. Ini walaupun 13 jam yang lalu, namun ini sudah lama capture-nya, jadi kita akan utamakan yang sudah kami balas dulu di kolom komentar. Kami akan usahakan secepat mungkin menganalisa saham-saham yang di request oleh teman-teman. Mohon kesabarannya ya. Kemudian seperti biasa kita akan membahas nanti company profile, fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga saham. Kemudian dari sisi seasonality itu bulan terbaik untuk membeli saham ini. Kemudian dari sisi bandaramologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan teknikalnya adalah range pergerakan harga dan likuiditas sahamnya seperti apa. Oke, kita akan langsung masuk aja ke company profile ya. Jadi Enseval Putra Mega Trading ini itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi ya, karena ini anak usahanya dari Kalbe Farma. Ya, ada barang konsumsi juga, obat bebas, nutrisi, perawatan dan perlengkapan kesehatan, terus juga menjual bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, makanan dan kesehatan hewan. Ya, ini berdiri sejak Oktober 1973 atau sudah 49 tahun. Dan memiliki 10 anak perusahaan. Ini anak perusahaannya pada saat video ini dibuat ya, karena kadang berkurang kadang bertambah. Kalau dalam case ini adalah anak perusahaannya bertambah teman-teman ya, jadi 10 dan yang sebelumnya 7. Oke, ini adalah komposisi pemegang sahamnya, dikuasai oleh Kalbe Farma, ini anak usahanya. Publik hanya sedikit, hanya 7,5% ya, sesuai dengan peraturan OJK. Minimumnya 7,5% yang dibuang ke publik. Ya, ini adalah persentase kepemilikan per Agustus 2022. Ya, dikuasai oleh institusi lokal 95,6% karena ini pengendalinya juga sudah besar ya. Kemudian institusi asing 2,4% dan individu lokal 2%. Jadi untuk individu asing nggak ada pegang saham ini teman-teman ya. Kemudian ini listing di bursa sudah dari sejak 94 ya, dengan IPO price-nya 5.500 dan dapat dananya 66 miliar. Jumlah pemegang sahamnya per 31 Juli 2022 itu 1.562 ya, dan saldo laba di kuartal 2 2022 6,3 triliun. Jadi ini perusahaan yang profitable teman-teman ya. Oke, kita akan cek di fundamental analisisnya. Seperti biasa kita akan cek performance di income statement-nya dulu. Kalau kita cek ya, pendapatannya bagus ya teman-teman ya, selalu bertumbuh dan naik ya, nggak pernah turun ya. Terakhir 2021 tuh 25,6 triliun dalam setahun ya pembukaan pendapatannya. Kalau kita cek laba bersihnya ya, memang jangka panjang menunjukkan kenaikan teman-teman, namun di tengah-tengahnya kadang-kadang turun ya, tapi nggak terlalu dalam ya. Terakhir 2021 itu 846 miliar dalam setahun atau 3,3% dari total pendapatan. Ini termasuk kecil teman-teman ya, karena di bawah 10%. Gimana di tahun 2022 ini, di kuartal 2 sudah membuka pendapatan 6,9 triliun dengan profitnya 169 miliar atau 2,4%, turun ya dari tahun 2021 untuk kuartal 2-nya saja. Kalau kita cek di semester satunya itu sudah 13,7 triliun dan profitnya 434 miliar atau 3,1% ya, masih turun daripada tahun 2021 secara persentase. Namun kalau kita bandingkan dari apple to apple-nya semester 1 2021 itu naik teman-teman ya. Jadi dari sisi pendapatan naik 12,3% dan dari sisi profit naik 5,8% ya, meskipun secara persentase juga turun nih teman-teman ya, secara persentase turun walaupun secara nominal naik. Oke, namun nggak terlalu banyak, artinya ini memang kisarannya ya segini teman-teman ya, net profitnya dibandingkan dengan pendapatannya cukup kecil karena ini memang perusahaan distribusi ya. Oke, ini dari sisi performance cukup bagus walaupun net profitnya terbilang kecil teman-teman ya. Nah, kita cek dari sisi balance sheet-nya, kita kan pengen tahu asetnya. Kalau dicek dari asetnya ini selalu naik dan bertumbuh teman-teman ya, sementara hutangnya naik dan turun. Terakhir di kuartal 2 itu 3,46 triliun ya, dari total asetnya 10,18 triliun. Total ekuitasnya juga bagus teman-teman ya, stabil naik ya setiap tahunnya, dan terakhir 6,72 triliun, dan ini jumlahnya hampir 2 kali lipat dari liabilitas. Jadi perusahaan yang sangat sehat teman-teman ya dari sisi ekuitas, dari sisi balance sheet. Oke, kemudian kita cek dari cash flow-nya nih teman-teman ya. Kalau kita cek dari cash flow-nya ini dari aktivitas operasi hanya 2 kali pernah negatif ya. Namun ini juga nggak terlalu banyak. Di tahun 2013 dan 2017 sudah kami cek lebih dalam, nggak ada masalah apa-apa sih, memang negatif aja di bulan itu, di tahun itu. Ya, karena jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar pemasok sama karyawan
itu memang lebih besar daripada uang yang diterima dari customer. Ya, kalau kita cek dari aktivitas investasinya ini bagus teman-teman ya, setiap tahun selalu melakukan ekspansi-ekspansi yang ya tadi pendapatannya secara otomatis harusnya memang naik ya teman-teman ya, karena selalu ekspansif. Ya, kalau kita cek dari aktivitas pendanaannya juga hanya satu kali nih pernah positif di tahun 2011, ini pun karena right issue. Ya, selebihnya ini negatif semua ya, jadi cenderung untuk membagikan uang atau membayar hutang teman-teman ya. Ini adalah posisi kas dan secara kasnya tambah lama tambah besar ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi cash flow statement ya, saya rasa sih normal-normal saja, nggak ada yang aneh. Nah, kita akan cek dari sisi dividennya ya. Kalau kita cek ini hampir rutin ya teman-teman. Pernah bolong di tahun 2014 ya. 18, 19, dia hanya satu kali bolong teman-teman ya. Jadi ini bisa terbilang rutin lah ya. Range-nya itu 5 sampai 205. 5 paling kecil ya. Kemudian paling besar ini justru di tahun 2022 ini teman-teman ya. Dalam 2 tahun terakhir ini memang payout ratio-nya di atas 50%, yang sebelumnya tuh nggak pernah di atas 50% ya. Sehingga yield dengan harga saat ini dibuat 2720, kita akan mendapatkan yield itu 0,18 sampai 7,5%. Jadi kalau teman-teman beli saham ini dan nunggu naik, teman-teman lumayan ya, setiap tahun dapat dividen. Dan ini bagusnya adalah dividen paling besar adalah dividen terakhir teman-teman. Jadi kalau misalnya ini berlanjut terus polanya, maka lumayan dapat dividennya setahun 7,5% terus, itu cukup tinggi teman-teman ya untuk kelas dividen. Jadi sambil nunggu harganya naik, kita bisa dapat uang tunggu di sini teman-teman setiap tahun. Oke, ini dari sisi dividen ya, jadi bisa dibilang ini rutin membagi dividen, hanya bolong satu kali di tahun 2014. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan fundamental ya. Seperti biasa kami akan coba bantu jawab, namun sekali lagi teman-teman boleh memiliki pendapat yang berbeda karena ini sifatnya kan subjektif. Ya, apakah fundamental perusahaan ini kuat? Tadi kita cek ya, dari sisi kinerja selalu membuka profit dan pendapatan yang stabil dan bertumbuh. Dari sisi balance sheet, ekuitasnya berada di atas ya, liabilitas 1,94 kali, jadi ini perusahaan sangat sehat. Dan terakhir dari sisi arus kas, ini cenderung menghasilkan kas yang positif dari aktivitas operasi, hanya 2 kali pernah negatif. Kemudian melakukan ekspansi terus teman-temannya setiap tahun, dan cenderung membagikan uang daripada mencari uang. Jadi ini perusahaan yang sehat juga dari sisi pendanaan teman-teman ya. Nah, secara garis besar EPMT ini ya memiliki fundamental yang kuat ya menurut kami. Nah, kalau sudah ketemu perusahaan yang fundamentalnya kuat, tentu saja kita harus masuk ke pertanyaan yang kedua, jangan langsung beli teman-teman ya. Apakah harga yang ditawarkan oleh market saat ini layak untuk dibayar? Kita cek ya price to book value-nya selama ini dari tahun 2009. Ya, ternyata saham ini pernah dihargai cukup tinggi 3,5 kali dari price to book value-nya tahun 2013. Padahal tahun 2013 itu pendapatan dan profitnya tuh jauh di bawah saat ini teman-teman ya. Jadi pendapatannya tadi kita cek ya tahun 2012 itu jauh di bawah 2021, dan profitnya tuh selalu stabil ya di angka 3% dan terus, sehingga bisa dibilang ya ini murah kalau dibandingkan price to book value masa lalu, karena kinerjanya tidak turun namun selalu naik teman-teman ya. Ya, terakhir 2021 ini di price to book value 1 ini hampir nggak pernah di bawah 0,75 ya. Ini pernah di bawah 1 tapi hanya 1, 2, 3 kali ya, 3 tahun teman-teman di bawah 1. Nah, kita cek di tahun 2022 ini di kuartal 2 ya, ekuitasnya 6,7 triliun atau price to book value-nya 2474, market cap harga yang ditawarkan di market di bursa efek saat ini adalah 7,3 triliun kalau mau akuisisi perusahaan ini 100% atau 2720 per lembar sahamnya. Dengan kata lain, kita harus membayar 1,1 kali dari modal perusahaan saat ini teman-teman ya, kalau mau membeli di harga saat ini yang ditawarkan bursa saat ini. Nah, kalau kita cek ya dari profit 12 bulan ke belakang itu per tahunnya membukukan profit 867 miliar atau per lembar sahamnya 319. Dengan kata lain, kalau kita beli di harga yang ditawarkan bursa saat ini 2720 per lembar sahamnya, kita akan balik modal secara perusahaan itu 8,5 tahun ya. Jadi ini cukup sedang sih teman-teman ya, nggak murah-murah banget tapi juga nggak terlalu mahal. Dan ini terakhir tadi yieldnya teman-teman, karena ini rutin membagi dividen, jadi yield bisa kita masukkan dalam pertimbangan ya. Dan terakhir memang 2 tahun terakhir yieldnya cukup tinggi, payout ratio-nya di atas 50%, jadi ini sebenarnya cukup oke dari dividen yield ya, 7,5%. Nah, secara garis besar teman-teman ya, menurut kami ya untuk perusahaan seperti ini ya harganya masih layak untuk dibayar ya, 1,1 kali ini ya, karena memang perusahaannya stabil dan bertumbuh ya. Jadi tambah lama tuh perusahaannya tambah besar, namun harganya
nggak naik-naik ya, nggak pertumbuhan harganya nggak seiring dengan pertumbuhan perusahaannya, sehingga ini bisa dibilang layak untuk dibayar, apalagi dividen payout ratio-nya terakhir cukup tinggi teman-teman ya. Oke, namun kalau misalnya layak dibayar, belum tentu ini menarik juga teman-teman ya. Sebenarnya ini kurang menarik, kenapa? Ya karena nanti dari sisi technical ini likuiditasnya sebenarnya cukup kecil teman-teman ya, dari sisi likuiditas. Nah, kita cek dari price to book value standard deviation-nya, kalau misalnya ini 10 tahun ya, sebenarnya layak ini di 1,1, sebenarnya layaknya di berapa sih? 1,78. Jadi kalau rata-rata 10 tahun itu diperdagangkan di 1,78, sehingga kalau misalnya ini balik ke harga rata-ratanya ya harganya bisa ke 4.400 teman-teman ya, lumayan. Oke, jadi ini dari sisi pertanyaan kedua ya. Jadi ini harganya layak untuk dibayar, dan tadi targetnya ya di 4.400 ya untuk price to book value di rata-rata 10 tahun. Nah, kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa seasonality ya. Ini analisa yang paling sederhana, namun lumayan memberikan informasi yang bagus teman-teman ya. Kita cek ya 10 tahun ke belakang, harganya bergeraknya seperti apa nih saham. Ya, kalau kita cek ya di bulan September ini ternyata chance untuk naiknya sangat kecil nih, hanya 18%. Jadi bulan ini kurang bagus untuk mengambil saham ini. Yang paling bagus adalah di bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi di awal Oktober itu bisa ambil saham ini, kemudian tunggu aja sampai akhir tahun ya, karena potensinya untuk naik cukup tinggi nih dari Oktober, November, Desember ya. Dan kalau kita cek rata-ratanya setiap tahun ini saham naik 21,6% di setiap tahun teman-teman ya. Jadi bulan terbaik untuk nge-pick stock ini ya tadi di akhir tahun ya teman-teman ya, bulan Oktober, November, Desember. Ini juga ada di April ya, sangat cukup tinggi. Kemudian Juli, yang paling tinggi sih di bulan April ya, tahun depan. Ya, ini dari sisi seasonality teman-teman ya. Kemudian kita cek berikutnya dari sisi bandarmologi. Nah, kalau kita cek ya, dari sisi bandarmologi ini selama setahun, ya dari Januari sampai 8 September, kalau kita lihat dari broker summary-nya ini nggak ada yang menarik teman-teman ya. Kemungkinan sih nggak ada bandar yang main di sini, karena ini memang oper-operan aja antar retail. Ya, dan likuiditasnya juga cukup kecil. Ya, kita lihat di sini uang besarnya juga dari retail-retail aja teman-teman ya. Kalau kita cek dari bulan ini saja 1 sampai 8 September ini juga sama nih, seimbang ya antara jual dan beli, dan ini juga broker-broker retail. Jadi retail cuma tukar-tukaran barang saja, nggak ada pemain besar di sini yang bergerak teman-teman ya. Jadi dari sisi bandarmologi analisis sih ini kurang menarik ya, karena kemungkinan harganya ya di situ-situ aja geraknya ya, cukup lambat karena nggak ada penggeraknya. Oke, kemudian kita cek dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Ini kita cek likuiditasnya dulu teman-teman ya. Likuiditasnya ini sehari cuma 61.000 lembar saham atau 168 juta per hari. Ya, makanya ini saham kurang menarik teman-teman ya. Karena kalau dananya mau masuk beli saham ini 100 juta aja pasti sulit sekali untuk masuk dan untuk keluarnya. Ya, kemungkinan kalau mau masuk di sini sekitar 10 jutaan sih masih oke lah ya. Tapi kalau sudah di atas itu mungkin kesulitan teman-teman ya. Nah, kita cek ya teman-teman ya, range pergerakan harganya saat ini ada di 2720 ya. Ini sedang menuju ke titik supportnya 2700. Kemungkinan besar ini akan naik karena ini memang trennya lagi naik teman-teman ya. Ini mencoba menembus MA 200, sebelumnya ini mau menembus namun mantul ya. Ini berusaha nembus lagi, apakah mantul atau tidak? Kemungkinan besarnya sih akan mantul ya. Ini ada dua support yang di sini teman-teman ya, 2700 dan MA 200 teman-teman ya. Kalau mantul ke atas dia akan ke 2850 atau naik 4,59%. Namun kalau dia nembus lagi ke bawah, kemungkinan akan jebol ke 2600 teman-teman ya. Namun ini sekali lagi likuiditasnya sangat kecil, sehingga pergerakan ini murni adalah jual beli antar retail aja teman-teman ya. Atau kemungkinan kalau misalnya bisa naik lagi bisa ke angka 3000 teman-teman. Oke, ini dari sisi technical analisisnya ya teman-teman ya. Jadi saham ini sebenarnya layak sih untuk dibeli, namun sekali lagi kelemahannya adalah likuiditasnya yang sangat kecil teman-teman ya. Namun ini untuk jangka panjang tentu saja ada potensi untuk bisa naik. Oke, sekian dulu dari kami teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.